Oke, we are live. Berjumpa lagi saya dengan Fransino Tirta malam ini. Oke, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Hari ini tanggal 13 September 2020, hari Minggu. Ini adalah pertemuan ketiga kali saya dengan Fransino Tirta. Oke, yang belum join, silakan join. Kita menunggu kali ini, malam ini kita mempunyai tema yang sangat menarik, yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Oke, apa kabar, Bro Fransino? Kelihatannya Kabar baik, sudah, bro. kelihatannya sudah Wah, ini nih, sudah. Gimana? Kita setiap kali dengan minggu malam bicara dengan Bro Alven pasti seneng lah. Iya, iya. Apalagi bukan hanya saya saja ya, pencinta MMA dan orang-orang yang ingin interest dengan martial art itu kayaknya benar-benar memperhatikan, karena kita membuat event ini nggak hanya cuma sekali, 2 kali, 3 kali ya, karena akan terus. Oke, kita langsung masuk ke tema saja. Tema kita hari ini sangat menarik, teman-teman. Tema kali ini adalah berapa bayaran seorang fighter MMA di One Pride dan internasional. Oke, sebelum itu, Bung Fransino, ya, saya mau minta izin dulu untuk menyampaikan kenapa kita buat kolaborasi acara ini. Mungkin saya ulangi lagi saja bahwa kita membuat acara ini tidak ada maksud apa-apa, tapi kita hanya ingin mengedukasi orang-orang, teman-teman kita, masyarakat Indonesia khususnya, tentang apa itu martial art dan apa itu MMA. Oke, Bung Fransino, gimana persiapannya nih? Kayaknya sudah banyak data-data yang harus ini nih yang akan dibicarakan. Sudah siap loh. Kita kalau ditanya soal bayaran ini Halo, ngeri sedap. Suaranya nggak ini. Sudah siap, Bro Alven, pastinya. Karena kalau kita mau ngebahas bayaran ini ngeri-ngeri sedap, karena ini urusannya duit ini, Alven. Ya, ini masalah duit soalnya nih. Kalau masalah duit, gimana ya? Kayaknya enak ya kalau masalah duit ya. Jadi kalau punya duit, kalau nggak punya duit tuh. Tapi omong-omong, kalau ngomong masalah duit ini kan sangat sangat sensitif. Makanya saya pengen kita bicara ini tidak ngasal juga dan tidak terlalu serius, tapi ya santai saja, tapi benar-benar yang benar. Maksudnya tidak hanya sembarang omong. Jadi karena saya bicara dengan Fransino Tirta, saya yakin lah pasti dia ngerti seluk-beluk apa itu bayaran seorang fighter. Oke, Fransino Tirta, kita langsung masuk saja ke, jadi gini, kan ini ada bayaran fighter MMA di One Pride dan internasional. Ya. Nah, kita langsung masuk ke One Pride dulu saja. Gimana bayarannya? Oke, mungkin sebelum kita ngomongin mengenai bayaran di One Pride, mungkin saya ingin menginfokan kepada para fans dan para pecinta MMA mengenai sistem bayaran untuk seorang MMA fighter. Karena orang-orang mungkin mikirnya seorang MMA fighter tuh digaji oleh promotor. Pada kenyataannya nggak ada MMA fighter yang digaji oleh promotornya. Karena MMA fighter bukanlah karyawannya. MMA fighter adalah bintang acara itu. Jadi kayak seperti misalnya saya promotor musik gitu ya. Saya mau ngundang artis untuk nyanyi di suatu event. Kan artisnya ini nggak kita gaji, tapi kita undang, dia ada tarifnya. Tarifnya berapa, bayarannya berapa, nanti yang nonton berapa, baru itu kita bayar. Sama juga seperti MMA fighter. Dia bukannya tiap bulan menerima gaji. Enggak, tidak seperti itu. Dia dibayar pada saat dia tanding. Jadi beda ya konsepnya antara gaji dan bayaran gitu. MMA fighter dibayar pada saat dia tanding. Oke, mantap.
Jadi bukan seperti pegawai ya berarti ya, Bukan pegawai, bukan. Oke. Bukan. Ini Karena emang bukan pegawai. oke. Jadi sistemnya kalau dibilangnya kayak apa ya, rewards ya, bukannya salary ya. Reward, betul sekali. Oke. Karena selama ini kan banyak orang berpikir, oh ini dia per bulan dapat berapa, kan? Pengen tahu. Nah, Jadi bukan kayak pegawai ya, berarti ya fighter ini ya. bukan. Salah, itu salah pemikiran kalau gitu. Oke, Francino, saya pengen ini nih, pengen sedikit ngorek. Kira-kira kasih tahu dong berapa sih bayarannya? Oh ya, jadi gini, kalau di One Pride bayaran fighter itu bervariasi, dan saya rasa di seluruh MMA promotion dimanapun itu bervariasi, karena memang dalam satu promotion itu level fighternya juga beda-beda. Ada fighter yang baru mulai atau debutan, ada juga fighter yang sudah berpengalaman, ada juga fighter yang sudah menjadi juara, ada juga fighter yang sudah menjadi bintang, ada juga fighter yang jadi juara dan dia adalah bintang. Itu semua beda bayarannya. Tentunya seorang debutan tidak bisa mendapatkan pendapatan yang sama dengan seorang juara. Betul dong. Nggak mungkin gitu. Karena itu juga untuk menjadi juara itu tidak mudah, dan itu juga apresiasi kita pada sang juara adalah kita bayar mereka lebih. Karena memang untuk menjadi juara artinya bayarannya tinggi. Nah, jadi memang saya nggak bisa pasti ngomong berapa bayaran MMA di One Pride karena terlalu banyak levelnya, Alven. Apakah dia seorang debutan? Apakah dia seorang yang berpengalaman? Apakah dia seorang juara? Apakah dia seorang bintang? Itu banyak sekali level-levelnya ya. Jadi saya tidak bisa ngomong berapa karena berapa itunya tergantung dari fighternya. Di One Pride kita ada yang namanya uang tampil. Jadi pada saat fighter kita panggil, dia tuh udah ada base salary-nya dia, base fight first-nya, uang tampilnya. Nah, base salary-nya ini, pada saat dia tanding, dia akan tergantung dari hasilnya, apakah dia menang atau kalah. Kalau dia menang, dia akan mendapatkan winning bonus. Winning bonusnya, ya, di mana winning bonusnya adalah 2 kali lipat dibandingkan uang tampilnya. Habis itu menangnya apa? Apakah melalui kuncian? Kalau dia melalui kuncian, ada lagi bonus kuncian. Kita berikan lagi ekstra bonus. Ada lagi kalau dia menangnya KO, bonus KO ada lagi. Kalau dia mendapatkan KO terbaik, ada lagi bonusnya. Jadi kalau dibilang fighter One Pride itu variasi. Dia menangnya gimana? Apakah dia menang? Apakah dia kalah? Ini pertandingan keberapa dia? Kedua, ketiga. Ini dia menang berapa kali? Apakah dia juara? Itu terlalu banyak. Jadi saya nggak bisa menyampaikan. Tapi seorang debutan di One Pride, apabila dia menang, dia bisa mendapatkan 11 juta rupiah. Itu kalau dia menang, KO. 11 juta? 11 juta untuk pertama kalinya. Pertama kali debutan. 11 juta, Ya. Bung Francino, bisa nggak dipasang banner? Mungkin nanti teman-teman yang baru gabung bisa tahu ini topiknya apa. Terima kasih Bung Francino. Gini Bung Francino, saya ingin berkata bahwa ini karena ada wacana yang berkata bilang begini bahwa bayaran MMA fighter di Indonesia itu khusus ya di One Pride itu sangat tidak manusiawi. Kenapa tidak manusiawi? Karena sangat murah dan dianggap sebagai MMA ini sebagai satu perbudakan milenial. Bagaimana pendapat Bung Francino sebagai pihak One Pride menanggapi statement seperti ini? Ya, kalau menurut saya ini agak lebay ya bahasanya. Mungkin bahasa ini dia ingin mencari perhatian. Tapi gini, kalau kita harus bedah ini satu persatu. Kalau ini One Pride dibilang perbudakan milenial, pada faktanya semua fighter One Pride yang bertanding di One Pride itu tidak ada unsur paksaan. Kalau budak itu kan kerja itu dipaksa. Melakukan dia tidak mau melakukan ini tapi dia dipaksa. Itulah perbudakan. Dan dia dibayar juga mungkin tidak dibayar sama sekali kalau perbudakan. Jadi di One Pride kita kalau disebut perbudakan semua fighter itu dengan sukarela kok mereka mau bertanding di One Pride karena mereka ingin mendapatkan rupiah, ingin mendapatkan uang, ingin menunjukkan hasil latihannya, ingin membanggakan prestasi bela dirinya, ingin membanggakan perguruannya, ingin berprestasi.
Itu fighter-fighter One Pride, bukan diperbudak, bukan kita paksa, kita cobot, ayo kamu bertarung di sini, enggak. Jadi itu bukan perbudakan. Apanya yang perbudakan? Kalau dibilang manusiawi, tidak manusiawi gitu ya. Nah, karena 2,5 juta ya. Karena 2,5 juta itu ada saya mendapat informasi juga dari beberapa orang, 2,5 juta itu sangat tidak cukup karena udah digebuk-gebukin, udah berdarah-berdarah, itu bagaimana bayarannya kok hanya 2,5 juta, gitu, apakah cukup? Nah, makanya saya jelaskan, kalau dibilang tidak manusiawi, artinya kan tidak manusiawi itu kita tidak perlakuan mereka seperti manusia. Pada kenyataannya kan nggak begitu. Mereka ini adalah bintang kita. Kita semua di One Pride, mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah, krunya ya, kita sangat menghargai dan menghormati para fighter. Bisa ditanya ke semua fighter One Pride, adakah kru atau staff dari One Pride yang memperlakukan mereka tidak secara manusiawi? Itu boleh ditanya. Kalau menurut saya, dan saya juga adalah seorang fighter, fighter adalah bintang. Kita harus memperlakukan mereka seperti seorang bintang juga. Apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, kita bicarakan. Dan kita sebagai promotor, kita menyediakan itu selama si fighter ini bisa mengikuti aturan kita juga pastinya. Nah, kalau untuk bayaran, di promotor MMA Indonesia, One Pride itu udah paling gede bayarannya. Oke. Promotor Indonesia lain pada saat melakukan suatu event, kadang petarungnya disuruh bayar. Petarungnya disuruh bayar, menang pun nggak dapat bayaran. Ada juga yang tanding dibayar 1 juta atau 2 juta. Menang loh ya, menang. Kalau di One Pride, debutan, menang, KO, bisa mendapatkan 11 juta. Itu 2,5 juta, Alven, itu buat fighter debutan yang kalah. Jadi pada saat dia tanding, dia kalah di pertama kalinya. Dia dapat 2,5 juta memang. Tapi di promotor lain, bisa jadi nggak dibayar. Bisa jadi cuma dapat 500.000. Jadi kalau dibilang One Pride nggak manusiawi, loh, bayaran kita paling tinggi di Indonesia. Dan bukan cuma itu, promotor-promotor lain di Indonesia, pada saat dia mengundang fighter, dia nggak menyiapkan transportasi. Dia nggak menyiapkan akomodasi, makan juga nggak dikasih. Di One Pride, pada saat kita memanggil fighter dan cornernya kita datangkan ke lokasi event dari daerah asalnya. Itu kita siapkan dengan pesawat, kalau memang jauh. Kalau memang di Jakarta, ada uang transportasinya. H-3 kita taruh mereka di hotel. Kenapa kita taruh mereka di hotel? Karena emang ada serangkaian acara ya. Nanti ada sesi foto, ada sesi video. Promotor-promotor lain tidak ada seperti itu. Jadi pada saat si fighter mau tanding, dia datang dengan naik transportasinya sendiri, entah itu naik angkot atau naik mobil pribadi. Begitu sampai tanding, tentunya ini capek ya. Apalagi kalau dia dari daerah, dia harus nyetir selama 3 jam, 4 jam, habis itu disuruh tanding. Itu pastinya tampil tidak maksimal. Kita di One Pride, H-3 kita datangkan. Begitu dia sampai ke hotel, istirahat dulu. Makan kita siapkan sehari 3 kali. Kita buat promo sebaik-baiknya, kita jadikan dia seorang bintang, kita jadikan dia seorang selebriti di masyarakat. Jadi kalau dibilang tidak manusiawi, apa yang tidak manusiawi? Fighternya kita datangkan, transportasinya kita siapkan, hotelnya juga kita siapkan, H-3, mereka makan juga kita siapkan. Begitu mereka tanding, mereka benar-benar dalam keadaan prima. Promotor MMA lain di Indonesia tidak melakukan seperti ini, Alven. Hanya One Pride yang melakukan seperti ini. Dan itu semua kan biaya. Untuk mendatangkan mereka dengan pesawat, dia dan cornernya, biaya. Hotel 4 hari 3 malam, biaya juga. Makan mereka, biaya juga. Jadi, sebenarnya 2,5 juta itu, ya mungkin untuk fighternya yang kalah, tapi biaya yang kita keluarkan lebih dari itu. Jadi orang hanya melihatnya 2,5 juta bayarannya, karena di belakangnya itu dia tidak tahu ada biaya transportasi, biaya penginapan, makan dan lainnya ya. Betul sekali. Jadi kita bisa ngerti ya teman-teman sekarang mungkin ya bahwa ada wacana itu bisa kita mengerti bahwa 2,5 juta itu bukan keseluruhan ya, karena itu hanya biaya ketika dia debut dan kalah. Itu hadiah, reward. Itu hanya rewardnya aja.
Kalau dia menang, Kita 11 benar juta. bisa mendapatkan 11 juta, tergantung menangnya apa. Tergantung Oke, menangnya apa. oke. Tergantung Karena menangnya apa. kalau KO Ya, bisa ada tambah bonus lagi. KO-nya. Ya. Oke, oke. Dan kita pun Terus di ya, One Pride, saya menjadikan keselamatan petarung itu nomor satu. oke. Salah satu yang unik dilakukan One Pride adalah semua fighter yang akan bertanding di One Pride, kita selalu cek medis mereka, cek darah mereka, apakah mereka ada penyakit-penyakit menular. Apabila mereka ada penyakit menular, mereka tidak akan bisa main di One Pride. Ini tidak dilakukan oleh promotor-promotor lain. Kenapa? Karena memang harus mengeluarkan biaya untuk ngecek petarung ini apakah dia ada penyakit menular. Itu harus biaya, Fed. Kita harus ke lab, fighter ini harus cek di lab, diambil darahnya, dicek apakah dia sehat secara darah. Adakah kemungkinan si fighter ini menularkan penyakit melalui darah? Ini tidak dilakukan oleh promotor-promotor lain di Indonesia. Kenapa? Karena itu biaya. Ada petarung yang mungkin pernah bertarung di luar One Pride sebelumnya. Begitu dia bertarung di One Pride, kita cek darahnya, ya dia ada penyakit menular gitu ya. Ya saya bilang ke dia, waduh, ini menurut hasil lab Anda tidak bisa bertarung karena Anda ada penyakit ini. Udah bilang, oh saya bertanding di sini boleh bisa. Loh saya tanya apakah di sana dicek? Ya enggak. Ya kalau nggak dicek ya nggak ketahuan, Mas. Saya bilang. Ya kalau nggak dicek ya nggak ketahuan, Mas. Kalau kita kan cek makanya ketahuan, Mas. Oh iya juga ya. Ya udah begini, saya bilang. Ya Mas kan nggak lolos nih secara medis. Ya udah gitu. Jadi nggak bisa tanding ya Mas. Ya dia mengerti. Ya akhirnya disitulah saya baru tahu oh ternyata di promotor-promotor lain tidak dicek darahnya. Disitulah makanya saya lihat oh ini bahaya sekali ya apabila ada seorang fighter yang sehat bertarung dengan fighter yang tidak sehat terkena karena kan namanya full body contact kena darah atau kena apa sehingga dia tertular oleh fighter yang tidak sehat tentunya itu sangat kita hindari. Jadi kita sangat memperlakukan fighter kita dengan manusiawi semanusianya. Oke. Jadi mungkin ini bisa menjadi suatu penjelasan buat masyarakat Indonesia khususnya untuk pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa tidak manusiawi, kenapa ini sebagai perbudakan milenial itu mungkin bisa menjawab ya Francino Tirta ya. Tidak. Bahkan ada lagi Bung Alven yang saya lupa kasih tahu. Di One Pride kita ada asuransi untuk para fighternya. Kalau fighter bertarung cedera, kita ada asuransinya. Kita bekerja sama dengan BPJS ditanggung sampai dia sembuh. Promotor lain tidak ada. Ada cerita-cerita seperti itu. Teman saya yang bertanding di suatu MMA, ya kalah pada saat itu dia, ya, babak belur, hancur. Dia harus ke rumah sakit dan promotor angkat tangan. Oh, maaf, Anda urus sendiri untuk rumah sakit. Wah, pada saat itu ya kita miris juga ya. Tapi ya itulah kenyataannya. Tapi di One Pride kita ada asuransi. Jadi benar-benar fighter kita ini kita jagain. Jangan sampai dia kena penyakit menular. Kalau dia bertanding, dia cedera, kita bawa ke rumah sakit. Ada asuransinya, dijamin sampai dia sembuh. Saya pernah dengar juga katanya kalau ketika bertanding itu, bila cedera, pas hari itu mendapat santunan. Tapi kalau setelah besok harinya itu tidak dapat. Itu benarkah? Enggak begini. Kita bukannya santunan. Kalau santunan kan kita ngasih uang. Enggak, kita enggak kasih santunan. Tapi kita kan ada dokter yang bertugas. Pada saat dia cedera akan dicek oleh dokter. Apakah dia ada keluhan sakit di sini? Kalau memang ada keluhan, kita bawa kita akan berikan tindakan yang diperlukan. Apabila diperlukan dibawa ke rumah sakit, akan dibawa ke rumah sakit. Tindakannya apa? Apakah itu operasi atau dia hanya sekedar istirahat atau diberikan obat? Itu semua di cover. Semua di cover. Jadi bukannya kita kasih uang, enggak. Besok harinya misalkan baru terus, oke. Karena tergantung apakah dia boleh pulang. Nah, cuman yang pernah jadi masalah adalah begini, Bung Alven. Kita harus fair, karena kita juga sebagai promotor, kita juga harus fair juga ke fighter. Dan saya juga omongin ke fighter, apabila Anda bertanding di One Pride dan Anda cedera karena bertanding ya, ya pada saat dicek dokter Anda harus ngomong. Jangan Anda tidak ngomong.
Oke. Karena pernah ada kejadian gini, fighter bertanding. Setelah selesai dicek sama dokter, ditanya, kamu ada keluhan nggak? Nggak ada, saya kuat katanya. Oh, yakin kamu nggak ada keluhan? Nggak ada, aman. Oh ya udah silakan pulang. Begitu pulang sampai rumah, tiba-tiba telepon, aduh saya ada keluhan nih sakit, kayak tulang saya retak nih, kata dia begitu. Nah ini kan nggak fair. Kenapa saya bilang nggak fair? Karena kita nggak tahu Anda ini tulangnya retak karena bertanding di One Pride atau malam itu Anda pulang mabuk berantem sama orang di jalan, atau Anda ketabrak motor di jalan, atau Anda jatuh terpleset. Nah, kita kan nggak tahu. Karena pada saat Anda tanding, ada dokter yang ngecek, ditanya apakah ada keluhan, nggak ada. Ya sudah, berarti sehat dong. Tapi begitu besokannya tiba-tiba ada keluhan, itu kan Anda tanya, kok Anda ini nggak fair. Makanya saya bilang, fighter kalau emang kena ngomong, itu pasti kita akan kita tangani gitu. Jadi kalau untuk fighter-fighter yang ya ada kasus seperti itu, tapi ya itu kan artinya nggak fair dong. Kalau Anda cedera di luar pertandingan tapi minta kita yang bayarin, kan itu nggak fair. Ada juga fighter ditonjok kakinya ditendang, terus dia kalah. Terus dia minta dioperasi tangannya. Lah kan nggak nyambung. Ini kenapa tangan kamu ternyata cedera lama? Dia minta dioperasi cedera lama. Ya nggak bisa. Nggak fair itu. Oke, tapi begini Fransino, kan kalau ketika bertanding itu mungkin efeknya itu kan nggak hari itu juga. Mungkin bisa ada 3 hari setelah hari itu atau seminggu, itu bagaimana? Dengan kasus seperti itu. Untuk efek seperti itu, kita akan lihat case by case. Kasusnya seperti apa. Misalnya, dia kena tendang rusuknya. Pada saat dicek sama dokter, aman, dia pun merasa aman, tapi besokannya dia bilang, oh rusuk saya sakit. Ini nggak mungkin. Karena nggak ada ceritanya orang ditendang, retak, besok baru berasa. Itu nggak ada ceritanya. Anda boleh silakan cek. Pukul rahang rusuk Anda sekencang-kencangnya, coba rasain. Sakitnya detik itu juga atau besok? Silakan Anda tes. Pasti detik itu juga Anda langsung tahu. Jadi ada beberapa kasus yang mungkin memang baru terasanya nanti. Itu pasti kita cover juga. Selama itu benar-benar cedera karena pertandingan di One Pride, pasti kita cover. Pasti kita cover. Oke, Fransino, terima kasih penjelasannya. Mengenai pendapatan ini, Bung Aven. Karena kan kalau kita ngomong 2,5 juta itu kan untuk cerita yang nggak enak ya. Artinya nggak enak tuh dia debutan dan dia kalah. Dia kalah, jadi itu kan cerita yang contoh yang paling jelek lah, itu contoh paling jelek. Tapi nah, itu contoh paling jelek. Kalau contoh yang paling sukses kita harus memberikan contoh paling sukses dong. Itu baru kita memberikan contoh yang benar. Pada saat kita melakukan One Pride pertama kali, kita mengadakan turnamen untuk mendapatkan seorang juara. Nah, seorang juara ini apabila dia memenangkan turnamen dalam waktu kurang dari 6 bulan, sudah mengumpulkan kurang lebih 100 juta rupiah. Kurang dari 6 bulan. 100 juta rupiah. Wow, lumayan. lumayan. Sangat lumayan sekali, Bung Alven. Kurang dari 6 bulan, 100 juta rupiah. Iya. Wow. Jadi ini kenyataannya bahwa pendapatan di One Pride memang bervariasi. Tergantung apakah Anda menang, apakah Anda kalah. Kalau Anda kalah ya Anda jangan berharap mendapatkan bayaran seperti yang menang atau yang juara. Nggak bisa. Anda harus membuktikan bahwa Anda layak untuk dibayar lebih tinggi lagi. Pada saat Anda bertanding di One Pride, semakin banyak Anda menang, semakin tinggi bayaran Anda. Oke, saya pengen bertanya Fransino, patokan 2,5 juta itu diambil dari apa? Hitungannya kalau boleh tahu, boleh buka-bukaan ini, itu patokannya gimana? Apakah mengikuti promotor lain segini dengan persaingan segitu, apa gimana? Tentunya enggak, kita nggak mengikuti promotor lain ya, karena kalau mengikuti promotor lain lebih rendah lagi, bahkan ada yang nggak dibayar kalau kalah. Untuk patokan aja, pada saat saya bertanding dulu di TPI Fighting, itu tahun 2003, di debut pertama saya menang KO, di debut saya, bayarannya 1 juta. Pada saat saya menjadi juara nasional, bayarannya 5 juta. Itu berbeda sekali dengan sekarang One Pride ya. Pada saat Anda debutan di pertama kali Anda bisa mendapatkan 11 juta bandingkan dengan saya yang hanya 1 juta. Dan pada saat menjadi juara di One Pride Anda bisa mendapatkan 50 juta. Bahkan kalau Anda menjuarai turnamen bisa 100 juta.
Iya, Ini iya, sangat iya. beda sekali, sangat beda sekali. Kalau dibilang OnePride bayarannya kecil, ya Anda kecil bandingin dengan siapa? Bandingin dengan UFC, ya pasti ya kita nggak bisa bandingin dengan UFC. Tapi kalau di Indonesia kita udah bayar paling tinggi, kita udah bayaran kita Oke. paling tinggi. Jadi tadi Oke. patokannya 2,5 juta itu dari mana? Jadi gini, Alven, OnePride itu adalah perusahaan promotion MMA promotion, di mana kita bergerak menyelenggarakan event MMA. Tentunya sebagai sebuah suatu perusahaan, tujuan kita adalah make money, make profit, mendapatkan laba. Oke. Kenapa kita perlu mendapatkan laba? Karena kita punya mimpi ingin mengembangkan industri MMA di Indonesia. Gimana kita bisa mengembangkan industri MMA Indonesia kalau kita rugi terus, kita kehilangan duit, kehilangan uang terus. Tentunya kita nggak bisa kita bikin event, rugi, rugi. Paling kita bisa ngelakuin event 10 kali, atau mungkin cuma setahun aja, 2 tahun aja, habis itu kita bangkrut. Jadi, untuk industri ini berkembang, perusahaan OnePride harus bisa mendapatkan keuntungan, Tidak mudah, Alven, tidak mudah. Kita bahkan siap rugi. Untuk kita menjalankan ini, kita udah siap rugi, kita berani untuk keluar duit dulu. Karena MMA, industri MMA Indonesia nggak ada, kita yang memulai. Pada saat kita memulai sesuatu, kita harus siap untuk rugi, kita harus siap untuk kehilangan duit. Jadi OnePride itu adalah perusahaan yang punya mimpi untuk mengembangkan industri MMA di Indonesia. Tentunya untuk mengembangkan industri MMA Indonesia, kita harus berkesinambungan. Jangan hanya bikin 1 kali 2 kali event, atau jangan hanya setahun 2 tahun. Untuk mengembangkan MMA Indonesia ini butuh waktu, Alven. Ini adalah maraton, bukan sprint. Setahun 2 tahun Indonesia hebat MMA-nya, nggak bisa. Kita harus step by step. Karena mimpi kita bukan hanya menjadi terbaik di Indonesia, kita yang menjadi terbaik di dunia. Tentunya ini harus dijalankan dengan baik dan benar. Salah satunya apa? Perusahaan harus mendapatkan untung. Karena dengan untunglah kita bisa terus-menerus mengadakan acara. Nah, kalau kita ngomongin untung, kalau untung itu kan artinya ada pendapatan, ada pengeluaran. Benar. Pendapatan harus lebih besar dibandingkan pengeluaran. Nah, pengeluaran di dalam melakukan event MMA ini banyak sekali, dan ini saya juga belajar dari perusahaan-perusahaan yang besar di internasional ya, bahwa ada yang namanya production cost, biaya produksi, sewa gedung, sewa lighting, sewa kamera, hire pekerjanya, semua itu production cost, termasuk bayaran fighter juga. Mereka itu nggak menghitung berapa kira-kira pengeluaran, berapa kira-kira pendapatan yang mereka masuk. Hitungannya meleset, sehingga mereka banyak yang bangkrut. Bisnis MMA ini sangat sulit, karena memang sulit sekali untuk kita mengukur ya pendapatan dan pengeluaran kita. Belum lagi ada promotion cost. Promotion cost kita itu gila-gilaan. Iklan kita di TV One itu gila-gilaan. Jadi kita benar-benar harus menghitung dengan baik berapa pengeluaran kita, berapa pendapatan kita, dan kita juga harus mengukur, karena begini, pada saat kita melakukan OnePride pertama kali, Indonesia ini bisa dibilang tidak ada MMA fighter-nya. Ada pun segelintir, dan itu pun mungkin sudah terikat dengan MMA promotion lain. Artinya tidak bisa juga bermain di OnePride. Artinya kita harus benar-benar mulai dari nol. Kita harus mulai dari nol. Gimana? Saya dan tim kita keliling Indonesia. Kita melakukan audisi. Untuk melakukan itu kan butuh biaya juga, Bro Alfred. Kita melakukan audisi. Dari audisi itu kita selama ini kita sudah mendapatkan 1.000 lebih petarung. 300-an lebih yang kita kontrak. Untuk koordinasi ini kan ya. Ya kita mengerti bahwa bisnis MMA ini nggak gampang, karena bisa kita tahu juga ya, mungkin Bro Alfred tahu ya K1, itu salah satu acara favorit saya di Jepang dulu waktu datang ke sini. Itu juga karena masalah ekonomi juga, bangkrutnya karena ya itu masalah ekonomi juga. Jadi kurang modal, ya akhirnya ditutup. Nah, jadi emang benar bisnis ini emang untuk orang awam melihatnya ini sangat bayarannya murah, tapi mungkin ya kalau dengan adanya
cerita kita yang berdua ini mungkin akan mengerti ya Francino Tirta ya. Oke, Francino, saya pengen langsung tanya nih, ada pertanyaan lagi. Francino, bisa nggak beri satu contoh kira-kira dengan adanya One Pride MMA ini seorang fighter yang dulu hidupnya nggak gitu bagus, sekarang menjadi bagus. Banyak tidak? Banyak sekali. From zero to hero. Wow. Kita ada salah seorang juara. Mungkin para fans sudah tahu lah siapa juara ini. Jadi sebelum ada acara One Pride, dia untuk keperluan sehari-harinya dia bekerja. Bahkan pernah bekerja menjadi buruh. Jadi buruh lah ya. Jadi buruh itu kan bayarannya sangat minim ya, sangat minim. Kerjanya juga setiap hari, kerjanya keras. Bahkan dia sempat cerita pada saat istrinya ingin melahirkan, dia nggak ada uang untuk membayar itu, dia harus menggadaikan motornya. Wah, sedih sekali cerita dia. Namun di situ dia berlatih bela diri. Dia punya hobi bela diri. Tapi dia bekerja sebagai buruh. Karena memang passion dia di situ. Wah, saya suka bela diri, dia latihan bela diri. Dan sebelum ada One Pride, dia hanya berlatih bela diri itu sebagai hobi. Karena memang nggak ada pekerjaan MMA fighter di Indonesia pada saat itu. Setelah kita membuat One Pride, dia mengikuti audisi, dia lolos audisi, dan kita panggil dia mengikuti turnamen, menjadi juara, mendapat duit ratusan juta rupiah. Luar biasa. Sekarang dia bukan hanya punya banyak duit, dia menjadi terkenal. Dia menjadi terkenal, punya banyak follower Instagram, subscriber di YouTube-nya banyak, udah ada mobil, anak-anaknya bisa hidup dengan nyaman. Dan diundang ke Jepang juga. Diundang ke Jepang, di kampungnya diarak keliling kampung, bahkan sempat digadang-gadang ingin dijadikan wakil bupati. Bener-bener ini adalah contoh zero to hero. Mungkin banyak yang tahu nih Pak Andino nih. Banyak yang tahu siapa kira-kira orang ini. Nah, kalau fans MMA Indonesia pasti udah tahu cerita ini. Iya, oke, saya sebut saja langsung ya. Oke, dia adalah Mas Suwardi. Ini salah satu tokoh fighter Indonesia yang benar-benar Indonesia lah. Pokoknya rendah hati, murah senyum, tapi luar biasa. Saya berdoa untuk masuk. Berdoa buat Mas Suwardi maju lagi. Harus membicarakan Suwardi ini, dia adalah fighter One Pride yang sangat luar biasa. Dia benar-benar saya menjadi fansnya dia. Kenapa? Dia itu benar-benar zero to hero, dan banyak orang ya, banyak fighter di dunia lah, bukan hanya di Indonesia, di dunia. Pada saat dia menjadi juara, pada saat dia terkenal, dia jadi sombong, besar kepala. Suwardi ini dari pertama saya kenal dia sampai dia menjadi juara, sampai sekarang dia menjadi selebriti, masih sama. Nggak berubah. Gayanya nggak berubah, sombongnya nggak berubah. Tentunya bajunya makin keren, mukanya juga makin ganteng sekarang kalau Mas Suwardi. Tapi perlakuan dia, pada saat saya menyapa dia, saat kita bicara, masih sama, nggak ada sombong-sombongnya. Ini benar-benar fighter idola. Iya, saya juga melihat saya juga tahu Mas Suwardi pertama kali gara-gara dari teman-teman PS1 Jepang bilang, Mas Suwardi itu pernah ke Jepang, kita undang. Oh iya, Mas Suwardi. Ya. Tapi emang benar saya lihat ya, mungkin ya buat yang nonton ya, buat penggemar Mas Suwardi, saya bilang ya Mas Suwardi ini adalah satu fighter, bukan hanya jago di ring, di fight, tapi juga jago di kehidupan sosialnya, itu sangat luar biasa. Ini harus kita contoh. Luar biasa. Jadi masih banyak contoh lainnya ya, nggak hanya Mas Suwardi doang. Banyak. Semua juara One Pride itu contoh zero to hero. Tapi yang mungkin salah satu yang paling fenomenal ini ya Suwardi ini. Ya, luar biasa. Kita berdoa ya Mas Suwardi biar bisa maju lagi dan terus berkembang. Apalagi membawa nama pencaksilat ya, brother ya. Karena orang-orang warisan budaya Indonesia. Iya, sangat bangga sekali. Saya juga sebagai orang Indonesia, pencaksilat diangkat gitu, luar biasa. Oke, Bung Francino, tadi kan kita sudah bicara di nasional ya, One Pride ya. Bagaimana kalau yang di internasional? Wah, tentunya berbeda ya, berbeda sekali bayaran fighter internasional. Karena gini, berbeda bukan artinya selalu lebih baik, belum tentu lebih baik, tergantung internasional mana. Karena kalau negara-negara yang miskin juga pasti bayarannya miskin. Karena bayaran fighter itu kan juga tergantung dari gimana itu dilakukan.
ya kan? Karena disitulah ada yang namanya standar UMR segala macam itu kan ada. Karena di pekerja aja beda. Misalnya Anda bekerja di Jepang sebagai pencuci piring, dibandingkan sebagai di Indonesia pencuci piring, itu bumi dan langit pasti bayarannya, beda sekali gitu. Jadi nggak bisa disamakan. Pekerjaan yang sama tapi dilakukan di negara yang berbeda, itu bayarannya pasti berbeda. Tapi yang kita ngomong untuk internasional, kita ngomong yang paling fenomenal aja, UFC. Wow, UFC. UFC itu adalah mimpi semua promotor MMA untuk bisa menjadi seperti UFC. Karena UFC adalah ya memang the leading ya, dia adalah yang pioneernya, dan dia menjadikan MMA sebagai industri MMA seperti saat ini, sebesar ini semua berkat UFC. Tidak mudah jalannya UFC juga tidak mudah. Itu sudah berpindah-pindah tangan itu kepemilikannya ya. Pertama udah bikin hampir bangkrut, dibeli lagi oleh seseorang, hampir bangkrut lagi, dibeli lagi oleh seseorang, dan sekarang ini oleh Fertitta Bersaudara dan Dana White yang mengelola. Itu juga hampir bangkrut, Alven. Hampir bangkrut. Mereka beli 2 juta dolar, dalam 4 tahun mereka rugi 30 juta dolar. Awalnya. Tapi ya mereka punya passion di situ, mereka masih percaya diri dan terus melakukan event itu, sehingga sekarang menjadi perusahaan yang udah billion of dollar. Udah bukan jutaan dolar, udah miliaran dolar. Luar biasa. Tapi gini ya, Fen, yang menjadi mungkin kita bandingkan ya antara One Pride dengan UFC. Mungkin kita secara cost ya pastinya beda. Sewa gedung di Indonesia dengan sewa gedung di Amerika itu beda ya. Tapi semua unsur-unsur itu ada. Unsur-unsur production, unsur-unsur promotion itu ada. Pastinya lebih besar. Tapi yang membedakan jelas-jelas antara One Pride dan UFC adalah pendapatannya. UFC itu sebagai perusahaan promotor, dia make money-nya itu dari pay-per-view. Pay-per-view itu artinya pada saat ada tayangan UFC, pemirsa yang mau nonton itu harus bayar. Harus bayar. $50. Bayar $50. Per TV gitu ya, per TV. Jadi ada $50. Dan kalau dia paling fenomenal adalah pada saat pertandingan antara Conor McGregor melawan Khabib Nurmagomedov. Itu mendapatkan 3 juta pelanggan. Jadi ada 3 juta orang yang bayar $50. Kalau dikaliin itu 150 juta dolar. 150 juta dolar pendapatan untuk UFC dari pay-per-view aja. Di One Pride adakah pay-per-view? Tidak ada ya? Belum ada. Belum ada. Dan kita juga nggak tahu. Kita nggak tahu karena di Indonesia bisa dipastikan tidak ada yang namanya pay-per-view. Tidak ada pertandingan olahraga pay-per-view. Jadi semua pemirsa MMA di Indonesia bisa menonton One Pride secara gratis di TV One. Kalau UFC, menonton UFC bayar $50. Dia dapat 3 juta viewers, $150 juta itu dikantongin oleh UFC. Dari pay-per-view aja. Setelah itu, UFC juga mendapatkan uangnya dari tiket masuk. Pada saat Anda ingin menonton UFC langsung di stadium atau di mana, Anda harus membayar tiket itu. Harganya dari puluhan sampai ribuan dolar. Mereka bisa mendapatkan $5 juta hanya dari tiket masuk. Oke. Bagaimana di Indonesia? Di One Pride kita tidak menjual tiket. Oh iya kak. Tidak menjual tiket. Jadi kita sekali lagi kita nggak ada pendapatan pay-per-view, kita juga nggak ada pendapatan dari tiket masuk. Kenapa kita nggak melakukan itu? Karena memang saat ini di Indonesia belum siap masyarakat Indonesia untuk melakukan hal itu. Kita ingin mengembangkan industri ini, Bung Alven. Kita ingin mengembangkan industri ini. Gimana cara industri ini berkembang? Kita harus memasyarakatkan MMA. Saat ini mungkin hanya sepersekian persen aja masyarakat Indonesia yang tahu apa itu MMA, tahu apa itu One Pride. Gimana caranya? Kita harus sebarluaskan MMA ini. Karena ini menurut saya ini olahraga yang sangat menarik, sangat fenomenal. Masyarakat harus melihat MMA. Gimana caranya ya? Kita manjakan ibaratnya nih fans MMA Indonesia. Nonton gratis, tinggal datang, bawa diri, nonton gratis, nonton kalau nggak bisa datang nonton di TV One gratis juga. Supaya kita ingin MMA dikenal, benar-benar dikenal dan diminati di Indonesia.
Luar biasa, One Pride, luar biasa. Saya Luar aja biasa, jadi tapi ini menjadi pendapatan yang tidak kita dapatkan, iya, Bung Alfred. iya benar. Nah, jujur, saya di sini juga sering menonton turnamen kickboxing, karate Kyokushinkai itu kita bayar, tidak ada yang gratis di sini. Jadi untuk masyarakat Indonesia ya bersyukurlah ya, bersyukur bisa dikasih fasilitas seperti ini, sangat bersyukur sekali saya. Betul, tapi ya, begini. Salah satu pihak ya Wampret juga tidak dapat pendapatan ya, tidak ada pendapatan dari situ ya. Tidak ada pendapatan dari, tapi begini, Bung Alfred. Di Jepang bisa melakukan itu karena memang olahraga di Jepang sudah sangat maju dan apresiasi masyarakat terhadap bela diri juga sangat maju. Mereka tidak keberatan untuk membayar tiket. Dan ujung-ujungnya ini kan tiket ini akan diterima oleh promotor, di mana promotor akan membayarkan ini ke petarung-petarungnya. Tadi yang saya bilang, UFC dari pay-per-view-nya mendapatkan 150 juta. Itu dari pay-per-view aja. Dari tiket masuk 5 juta. Nanti belum lagi dari sponsor. Nanti belum lagi dari investor. Nanti belum lagi dia ada live streaming. Dalam satu event, UFC bisa mendapatkan 400 juta dolar. 400 juta dolar dalam satu event. Maka dari itu, tidak heran apabila Conor McGregor sebagai bintangnya mendapatkan puluhan juta dolar. Saya nggak tahu ya angka pastinya Conor berapa pada saat dia bertarung melawan Khabib. Tapi dengan angka-angka itu, Conor bisa mendapatkan 30 juta dolar. Iya. Wajar nggak? Ya wajar, karena perusahaannya mendapatkan 400 juta dolar. Iya, benar. Kalau perusahaannya cuma dapat 1 juta dolar, dia bayar ke Conornya 30 juta dolar, gulung tikar perusahaannya, Bung Alven. Oke. Tapi juga jangan salah, Ya. Conor McGregor itu juga pada saat dia memulai karirnya di UFC, dia bayarannya nggak segitu. Dia bayarannya mungkin belasan ribu dolar, mungkin bahkan di bawah itu juga. Sampai dia akhirnya membuktikan bahwa dia memang menang terus, bisa menjadi juara, bukan hanya sekedar menjadi juara, dia menjadi juara yang sangat digemari, sehingga bayarannya naik menjadi jutaan dolar. Jadi untuk para fighter yang harus tahu bahwa pada saat Anda memulai karir, Anda jangan berharap dibayar seperti Conor McGregor, karena Anda belum menjadi Conor McGregor. Karena saya ada contoh nyata, Bung Aven. Ada salah satu penggemar bela diri, giat bela diri, dia latihan bela diri, dia senang, dia melihat Conor McGregor hidupnya enak gitu ya. Terus dia bilang ke saya, dia kerja sehari-hari, mungkin dari from 9 to 5, yang 9 sampai jam 5, dia harus ngantor, kerja tiap hari. Terus dia senang bela diri, dan dia bilang, saya kalau gitu saya fokus di bela diri aja deh. Saya mau jadi fighter aja deh. Kayaknya kalau fighter tuh enak ya kerjaannya ya. Latihan, tanding. Wah, itu udah mimpinya dia banget gitu. Oke, Francino, saya mau jadi MMA fighter profesional. Ayo, saya dapat berapa per bulan nih? Loh, saya bilang, kok gimana? Anda aja belum pernah ada rekor. Kok malah minta dibayar berapa per bulan? Anda kan bukan karyawan. Anda itu kalau mau jadi fighter, Anda harus bertanding baru dibayar. Loh, kok saya jadi fighter kok nggak dapat uang bulanan? Loh, saya bilang, Anda kan tidak tanding tiap bulan. Dan juga kalaupun dibayar, kita mau nggak ada gitu. Jadi dia nggak ngerti konsepnya. Dia cuma ngelihatnya adalah, oke, saya mau jadi MMA fighter, saya ingin jadi seperti Conor McGregor. Tapi dia nggak lihat perjuangannya. Dulu Conor McGregor, dia harus bayar latihan. Bahkan yang ngebayarin dia itu adalah pacarnya. Dia nggak ada duit. Dia harus dibayarin sama pacarnya, tinggal numpang. Itu perjuangan itu yang nggak dilihat orang. Iya, perjuangannya ya. Jadi ini bagus kita yang menonton ini juga mendapat pengertian bahwa sama di sini juga orang-orang Jepang di sini juga khususnya ya, kita orang tua, saya mendidik anak saya juga, kita perlu bayar harga juga ya. Jadi kita perlu bayar juga. Jadi memang ya semuanya itu perlu perjuangan, saya bilang. Francino, saya pengen cut kamu dulu ini. Bentar. Tadi kamu udah bilang katanya di UFC itu mendapat per view 50 dolar per view tiket masuk. Terusnya yang lain ada live streaming gimana? Mereka ada live streaming. Jadi UFC itu dia ada ini ya, ada application UFC TV. Itu mungkin mirip seperti Netflix ya. Anda harus membayar untuk menjadi member, Anda harus membayar. Dan pada saat mereka ada live event harus bayar juga. Nah itu tentunya angka-angka itu kita nggak tahu ya, karena itu kan juga nggak dibuka oleh UFC. Jadi setelah itu ada pemasukan lain. Sponsor bagaimana dengan sponsor?
Ya, di UFC itu kan ada apa ya, logo-logo brand. Nah, itu semua kan sponsor. Ada nanti Oke. iklan yang masuk, itu semua sponsor. Dan UFC juga ada kerjasama dengan ESPN. Oke, UFC ditayangkan di ESPN. Jadi ya UFC dapatkan banyak sekali pendapatan dari kanan kiri ya. Mendapatkan dari kanan kiri, sehingga itulah dia mendapatkan dalam satu event bisa dapat ratusan juta dolar. Nah, ini kan kita juga OnePlus berharap seperti itu. Kita juga berharap seperti itu. Kita bisa seperti itu. Sehingga kita juga mampu membayar fighter-fighter kita puluhan juta dolar. Oke, amin. Oke, berarti dari sekian berapa, 1, 2, 3, 4, 5 itu OnePlus itu mendapatkan penghasilan dari sponsor saja? Ya, kita saat ini main income kita dari sponsor. Oke. Kita juga ada kerjasama dengan TV One. Tapi ya kita belum bisa sebesar UFC. Karena sponsor itu kan dia harus melihat rating juga, harus melihat rating, harus melihat the whole package-nya. Sedangkan di Indonesia kita pioneer-nya. Oke, Rasino, kayaknya semakin menarik. Saya baru lihat di link komen nih. Terima kasih kebanyak. Wah, ini banyak senior ini. Ada Mas Volan. Terus wah, ya, Mas Volan, siap Mas Volan. Gabung dong Mas Volan, StreamYard. Ya. Francino, saya jujur, saya salah satu orang yang suka sekali dengan kontennya YouTuber Mas Volan. Karena kenapa? Saya suka sekali karena saya menonton Mas Volan ini, dia jalan-jalan ya ke mana perguruan-perguruan, memberikan suatu inspirasi saya. Bagus, saya terima kasih Mas Volan. Terus ya, wah ini ada senior Mas Metino. Wah, dia bilang semangat. Profesor Max. Oke, ini ada lagi dari Medi Siregar melakukan pertanyaan. Bagaimana caranya supaya fighter bisa jadi bintang? Waduh, ini kayaknya gimana caranya? Waduh, ya, itu yang nomor satu adalah fighter kalau mau jadi bintang, pertama Anda harus menang dulu. Bertanding dan menang, itu nomor satu, wajib. Mau caranya gimana? Bebas. Apakah dengan skill atau dengan luck, bebas, yang penting menang. Karena pemirsa suka sama fighter yang menang. Oke. Kalau fighter yang entertainment gimana? Masalah entertainment. Nah, tapi itu nomor satu, menang dulu. Karena pada saat Anda menang, Anda mau bergaya seperti apapun, itu akan dihargai. Oke. Anda gayanya menarik, lebay, tapi Anda tanding kalah, nggak akan dihargai. Karena memang pemirsa dimanapun di dunia, kenapa Conor McGregor itu bisa menjadi bintang? Karena dia menang, dia banyak bacot. Nah, itulah dia jadi kibar. Kalau dia tanding pertama kali kalah, dia banyak bacot, nggak akan didengar omongannya itu. Oke. Menang dulu, baru banyak karya. Menang dulu. Kedua, baru carilah ciri khas Anda yang menarik. Tunjukkan ciri khas Anda yang menarik. Apa ciri khas Anda? Jangan juga menjadi fighter yang fake ya, tapi harus menarik. Dan yang paling penting juga Bung Alven, dia harus harus sering berinteraksi dengan fansnya. Contoh kita adalah Mas Wardi, itu dia selalu berinteraksi dengan para fans-fansnya, baik itu di Facebook, Instagram, di YouTube. Dia selalu interaksi terus, sehingga fansnya juga senang dengan fighter pujaannya ya, karena dia memberikan interaksi balik. Jadi Anda harus punya ciri khas dan berinteraksi dengan para fighter. Ini ada pertanyaan. Francino, ada pertanyaan yang sedikit mungkin masih ragu dengan jawaban dengan penjelasan kamu. Dari Tambun Sastra, dia menyebutkan kalau nggak dikasih tahu buat apa judulnya begitu. Jadi dia sepertinya kritis bahwa kenapa kok kalau ditutup-tutupin kasih judulnya segitu. Oke. Kan bisa dikasih tahu kalau juara rata-rata sekian, kalau penampilan sekian, kalau udah nantang nomor 1 berapa, kalau menang berapa. Jadi dia ingin tahu detail. Bagaimana? Ingin tahu detail. Gini, saya nggak akan bicara detail karena memang ini kan sesuatu yang agak sensitif untuk dibicarakan. Tetapi dan juga ini banyak sekali levelnya gitu. Yang tadi saya bilang, apakah dia debutan, apakah dia tanding 1 kali, itu saya harus ngomongin berapa contoh. Tanding 1 kali menang kalah, tanding 2 kali menang kalah, kalahnya apa, menangnya apa, itu kan terlalu banyak variabelnya. Jadi mungkin memang untuk
di awalnya kita 2,5 juta itu kalau kalah. Kalau menang bisa dapat 11 juta. Oke, untuk Apakah kurang Bapak jelas? Tahun Sastra, ya untuk Bapak Tahun Sastra, terima kasih pertanyaan kritis sekali. Bisa mungkin di sini saya sebagai apa ya moderator ingin memberikan penjelasan bahwa ada penjelasan bahwa debut debut itu mendapat 2,5 juta. Oke, setelah itu karena banyak variasinya. Kalau kalah. Kalau kalah, Bung Afif. Kalau menang bisa mendapatkan 11. Bisa mendapatkan 11 juta. Dan kalahnya menang itu menang apa? Kalau menang KO lebih dapat bonus lagi ya. 2,5 juta. Kalau dia menangnya KO, dapatkan base KO 11 juta dia dapat. Oke, saya langsung ke mungkin ya. Ini banyak apa namanya teman-teman menyemangati One Pride maju. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Ada nih pertanyaan lagi, Bro Fransino dari Aldi Wijaya. Jadi faktor berarti harus cari kerja yang benar dulu ya? Berarti gimana? Jadi kalau pengen jadi faktor tuh harus cari kerja dulu. Ya kira-kira seenggaknya punya ya buat bisa membiayai diri dia sendiri juga gitu. Enggak juga. Karena gini, karena kan terlalu saya lagi banyak sekali faktornya. Apakah dia umur berapa? Apakah dia sudah punya pekerjaan tetap atau dia masih dibiayai oleh orang tua? Itu banyak sekali ya faktornya. Jadi nggak selalu untuk menjadi fighter itu harus punya kerjaan dulu, harus punya duit dulu, enggak. Karena banyak sekali faktornya. Tapi untuk menjadi fighter profesional, nomor satu menurut saya adalah Anda harus mempunyai passion di olahraga ini. Kalau Anda tidak punya passion di olahraga ini, jangan berpikir untuk menjadi seorang petarung profesional. Kenapa? Karena bertarung itu menakutkan, Bung Alven. Menakutkan. Apabila Anda bukan petarung, Anda disuruh bertarung, jangankan dibayar 2,5 juta, 1 miliar pun Anda belum tentu berani. Karena bertarung itu menakutkan, Bung Alven. Tapi kalau Anda adalah emang gini, saya percaya bahwa setiap orang itu dilahirkan mempunyai jalannya masing-masing. Setiap orang dilahirkan mempunyai jalan masing-masing. Ada yang seseorang dilahirkan menjadi pelukis, menjadi penyanyi, menjadi seorang dokter, menjadi banyak jalurnya. Dan ada juga manusia-manusia yang dilahirkan untuk menjadi seorang petarung. Karakteristiknya apa? Yaitu dia nggak takut namanya bertarung. Bertarung itu menakutkan, Bung Alven. Kalau Anda ada orang yang dia melihat Conor McGregor, banyak duit, dia memutuskan ingin bertarung. Padahal dia sebenarnya nggak hobi bertarung. Begitu dia jangankan bertarung, dia baru mau latihan aja sudah gemeter. Mau sparring sama temennya udah gemeter duluan, nggak bisa tidur. Nah, kalau Anda orang-orang seperti ini jangan jadi petarung. Jadi nomor satu, kalau Anda ingin jadi petarung memang yakinkan bahwa Anda mempunyai passion di olahraga ini. Nomor satu. Oke, berarti passion dulu. Passion dulu. Karena ini bukan olahraga yang mudah. Ini bukan olahraga yang mudah. Ini olahraga yang keras, membutuhkan teknik tinggi, membutuhkan jam terbang yang tinggi. Rewardnya gimana? Ya, kalau Anda menjadi juara, rewardnya sangat enak. Tapi kalau Anda tidak jadi juara, ya pastinya nggak enak. Sama seperti pekerjaan lain, Bung Alven. Anda mau jadi apa ya? Jadi montir motor. Tapi motor yang Anda betulin nggak ada yang benar. Anda jangan berharap bisa dibayar. Orang motor nggak bener-bener, ya kan? Ya sama juga seperti fighter. Kalau Anda bertarung, Anda kalah mulu. Tapi Anda minta berharap dibayar seperti Conor McGregor, nggak bisa. Emang susah gitu. Bu Fransino, ini ada pesan masuk juga dari Rama Hellboy. Mungkin ini Rama Supandi ya. Berkata One Pride ini. One Pride memfasilitasi para fighter untuk berkarya. Semoga terus lebih baik ke depannya, maju terus One Pride. Dari Mas Dedianto Hengki Saputra juga masuk. Dari Miss Barudin, Badur Medisa. Banyak sekali nih. Dari Baudi Mufain. Oke, saya nggak bisa baca semua ya, banyak sekali. Oke, terima kasih teman-teman untuk ini. Mungkin kalau ada yang mau interaktif, bisa langsung klik StreamYard di deskripsi YouTube-nya Fransino. Langsung akan muncul di sini. Ya, langsung kita berinteraksi langsung. Oke, kita tadi sudah bicara banyak, Fransino. Fransino sekarang bisa masukkan ke monitor 2. Masukkan monitor 2. Teman-teman, saya pengen sharing nih. Jadi tadi kan Fransino cerita banyak karena saya di Jepang ini juga salah satu penikmat ya, bukan petarung, penikmat.
martial art di sini di Jepang ini jujur mixed martial art itu banyak digemari. Jangankan bukan hanya saya yang muda ya, yang ibu-ibu tuh yang tukang masak tuh juga suka juga tuh nonton-nonton K1, UFC suka juga. Oke, ini saya sudah buat sebuah slideshow, mungkin saya share screen dulu bentar ya. Jadi saya punya rank nih, 10 rank terbesar yang event MMA yang di dunia yang saya suka. Sebentar. Saya sudah buat kita Firefox. Francino, saya share screen sekarang. Bentar. Teman-teman bisa share screen di Chrome tab. Oke. Share. Mungkin bisa Bung Francino masukkan. Oke. Oke, teman-teman, ini saya sharing tentang 10 rank ya MMA promotor. Ini menurut saya teman-teman ya. Jadi jangan tanya kok ini dari pilihan siapa. Ini pilihan saya, pilihan Alven Elias, MMA terbaik di dunia menurut saya, bukan menurut siapa-siapa. Oke, saya langsung saja start. Oke, jadi ada banyak sekali di dunia itu MMA promotor. Ya, yang terbesar ya UFC. Nah, ini saya udah kumpulkan 10. Mungkin kita bisa langsung start saja. Yang ke-10 itu M1 Global. Ini kalau teman-teman tahu ini juga sangat terkenal. Ini ditemukan di Amsterdam 1997. Foundernya itu Mr. Vadim Vitkelchen. Ini bacanya susah juga. Terus yang ke-9. Nah, ini teman-teman, ini IFC. Ini adalah Pro Female MMA. Jadi di sini nih khusus untuk female. Jadi ini yang teman-teman kalau harus lihat ini. Juga yang ke-8 PNG. Nah, ini di Rusia, di Moskow Rusia. Foundernya ini Zia Fudin Magomedov. Nggak tahu, saya ini masih ada saudara dengan Khabib bukan ya? Karena namanya mirip-mirip. Yang ke-7 ini ACB, Absolute Championship Backcourt. Ini juga diketemukan di Rusia juga, foundernya Marbek Kasif. Nah, eventnya sampai tahun ini ada 100 event, lumayan banyak juga. Yang ke-6 ini adalah Bellator MMA. Ini di Hollywood, LA. Ini Francino juga tahu juga. Tadi saya sempat dikoreksi namanya, terima kasih. Nah, yang kelima ini Rising. Nah, Rising ini di Jepang, teman-teman. Ini salah satu, ya seperti One Pride lah di Indonesia. Terkenal juga. Saya suka juga foundernya ini Nobuyuki Sakakibara. Yang keempat, Pancrase. Oke, Pancrase ini base-nya itu di wrestling ya. Di wrestling. Jadi ditemukan oleh Minoru Suzuki dan Masakatsu Funaki. Nah, yang ketiga ini adalah One Championship. Oke, teman-teman tahu One Championship, banyak juga fighter Indonesia yang masuk ke sini juga, termasuk Bung Francino juga pernah sebagai fighter One Championship. Nah, yang kedua ini UFC. Oke, UFC. Nah, yang pertama teman-teman, saya mengambil peringkat pertama itu adalah One Pride. Oke. Oke, kenapa itu tuh, Bung mungkin, Alven? Kenapa One Pride yang pertama, Bung Alven? Bentar. Saya juga agak berpikir juga, pasti akan ditanya. Ini orang udah gila kenapa? Maksudnya kok One Pride dimasukin pertama? Gini, saya mengambil ukuran bahwa saya adalah orang Indonesia, gitu. Karena yang sering saya tonton juga adalah One Pride. Jadi itulah ranking menurut saya One Pride. Jadi mungkin orang-orang bisa komplain kenapa kok One Pride dimasukin nomor 1, karena ya itu menurut saya itu aja, nggak ada alasan lain. Francino Tirta. Rasionalis berarti Bung Alven adalah orang yang sangat rasionalis. Kita sebagai orang Indonesia dukung MMA Indonesia. Iya. Jadi itu bagi saya juga senang sekali ya pas kalau ada One Pride di sini. Saya juga sama istri sama anak juga ini lihat nih fighter Indonesia bertanding gitu ya. Juga kita juga nonton bersama juga di sini. Gitu Francino, kira-kira ada masukan apa lagi? Oh ya, bisa dimasukin ke 2. Kita ada sesi tanya jawab, Pak?
ada tanya jawab. Atau komen ini nih, ada ada. komen nih. Ada komen. Saya apa kita baca komen. Ya, ya. Dari ini dulu aja, dari Mas Abraham Alexander. Prof Frans, saya baca. Sorry tanya. Boleh, Bung Alvin bacakan. Malam Prof Frans, sorry tanya nih. Prof itu gelar apa ya? Oh ya, mungkin ditanya kan, ini Fransino ini kenapa kok dipanggilnya Prof gitu loh, karena kan secara akademik profesional itu kan mungkin dari lulusan S3 yang telah menemukan suatu penelitian apa gimana? Begini, kalau di salah satu olahraga bela diri yang saya geluti dan saya dalami adalah Brazilian Jiu-Jitsu. Di Brazil, apabila seseorang sudah mencapai sabuk hitam dan menjadi seorang pelatihnya itu disebut profesor. Jadi profesor ini mungkin kalau di karate mirip seperti sensei gitu ya, sensei. Tapi kalau untuk di Brazilian Jiu-Jitsu, prof itu adalah profesor, yang mana artinya adalah ya guru atau pelatih yang sudah mencapai black belt, sabuk hitam. Ya seperti itu Mas Kis Woro. Terus ya ada kapan mulai lagi One Pride dari Mas Herman Susanto? Dalam waktu dekat ini rencananya kita di bulan September kita akan menggelar kembali One Pride. Tanggal 26 ya, doakan aja. Ya, tanggal 26 September mudah-mudahan berjalan lancar. Ya, oke. Francino, mungkin kita bisa langsung ganti ke banner kedua tentang banner kedua. Oke, sebelum masuk ini ada pertanyaan lagi dari Mas Mahmud Radi. Harus belajar berapa macam bela diri supaya bisa menjadi fighter MMA? Oke, ini dari Mas Mahmud Radi. Jadi, Francino, karena ini penjelasannya udah yang lalu ya sebenarnya, silakan dijelaskan. Ya. Intinya di MMA itu kita ada segala macam teknik pukulan, tendangan, bantingan, dan kuncian itu diperbolehkan di MMA. Jadi ya kalau mau sukses di MMA harus belajar unsur-unsur itu, unsur pukulan, tendangan, bantingan, kuncian. Jadi seberapa banyak bela dirinya ya tergantung. Kadang ada satu bela diri hanya satu aspek aja pukulan. Ada satu bela diri itu ada 2 atau 3 aspek. Atau ada juga yang udah ada semuanya. Jadi ya tergantung bela diri apa yang Anda pelajari. Tapi harus ada unsur pukulan, tendangan, bantingan, kuncian. Lari nggak ada ya, lari ya? Lari itu buat persiapan fisik aja, buat persiapan fisik. Oke. Terima kasih Mas Ino. Oke, kita langsung masuk ke tema kedua. Tadi kan bayaran. Sekarang saya sebenarnya ini temanya semua yang saya buat. Harapan promotor MMA, khususnya One Pride ini kepada masyarakat Indonesia. Mungkin harapan saya gini, One Pride adalah produk anak bangsa yang ingin membanggakan Ibu Pertiwi melalui industri olahraga MMA. Tentunya tidak mudah untuk sukses di bidang ini. Banyak promotor besar yang gulung tikar karena salah menghitung antara pengeluaran dan pendapatan. Untuk bisa terus memberikan panggung MMA terbaik di Indonesia, One Pride membutuhkan dukungan dari segenap bangsa Indonesia. Tonton One Pride TV One, subscribe YouTube channel kita, follow Instagram kita, like Facebook page One Pride, support para fighter, berikan komen-komen yang positif dan mendukung, jangan komen-komen yang menjatuhkan. Ayo kita sama-sama jangan menjadi orang yang menjatuhkan, tapi kita memberikan dukungan untuk MMA Indonesia. Maju Indonesia. Ya itu harapan Bung Francino mewakili One Pride. Mungkin kita YouTuber semua masyarakat Indonesia yang mendengar ini, ayo teman-teman, saya ya jujur warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang, saya melihat bahwa Indonesia sudah waktunya kita bergandengan tangan, jangan main sikut-sikutan. Ayo kita maju bersama, kita buat bangsa Indonesia maju. Teman-teman, sampai kasih tahu kenapa Jepang bisa maju, karena mereka saling bersatu, mereka saling ada kekuatan, mereka tidak jalan sendiri. Ya, ini saya mau orang Indonesia yang punya banyak macam latar belakang, pendidikan, dan ininya kita harus bersatu. Karena seperti MMA juga ini, kalau kita bisa bersatu menjadi suatu sinergi. Bagaimana, Bung Francino? Sepakat sekali, Bung Alvin. Sepakat. Jadi ya itu mungkin kalau ini kita akan tutup.
Mungkin ada pertanyaan lagi nih dari Baudi Mufain. Bisa Di dibacakan sini ya. ada Bung Medi, mungkin ada ingin bergabung sebentar, Bung Medi. Oke. Mungkin ada pertanyaan juga dari Bung Medi. Halo, Selamat malam. selamat malam semuanya. Ini fighter dari mana Malam, ini? Bung Medi. Fighter tukang makan. Nih dari Oke. tadi dari awal menyimak, ini seru banget topiknya malam ini. Ini sebenarnya saya udah ada 4 pertanyaan nih. Oke, gimana operasi Dok? Banyak benar. Siap, 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 kita akomodir. siap. Ya, tapi 2 pertanyaan ternyata udah ada yang tanya juga. Sudah ditanya tadi yang mengenai asuransi, kemudian yang tadi bagaimana menjadi bintang, karena menurut saya income itu bisa di-generate selain dari bayaran dari promotor, bisa di-generate juga dari luar begitu. Nah, ini Wah, benar, luar biasa. ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya nih ya, ini juga mungkin untuk orang-orang awam atau orang yang belum mengerti. Kalau fighter misalnya dia boleh atau tidak bekerja sama dengan brand lain. Misalnya brand lain dalam artian produk minuman kesehatan kah, minuman vitamin kayak begitu, yang dia bisa generate, istilahnya tadi mungkin minggu lalu dibilangnya endorse ya. Ini ada batasannya atau bagaimana? Ya. Itu aja pertanyaannya. Itu dulu. Ya, siap. Terima kasih tadi Bung Medi ada menjelaskan mengenai pendapatan lain ya untuk seorang fighter ya. Itu juga tadi sempat saya ingin bicarakan tapi keselip. Terima kasih diingatkan oleh. Terima kasih Bung Medi. Jadi gini, seorang fighter MMA One Pride ini memang mendapatkan penghasilan dari tanding ya, dari promotor. Dia bertanding, dia mendapatkan reward, itu iya dia mendapatkan uang. Tapi seorang fighter yang piawai, yang pintar, dia harus bisa memanfaatkan panggung yang disiapkan oleh One Pride. Karena kita sebagai promotor, kita menyiapkan panggung. Panggung ini harus bisa dimanfaatkan semaksimal-maksimalnya oleh para fighter. Contoh fighter kita yang paling pintar juga dalam memanfaatkan ini adalah ya itu juara kita Suwardi. Pada saat Suwardi bertanding di One Pride, dia mendapatkan sorotan ya. Kita naikkan profilnya dia, kita tayangkan di TV siapa itu Suwardi, persiapannya, latihannya. Dia naik, dia jadi orang terkenal pada saat dia bertanding di One Pride. Nah, ini semua kan menjadi menjadi perhatian bagi orang-orang, apa itu fansnya, dan juga untuk orang-orang untuk mengiklankan di dia. Pada saat Suwardi tanding di One Pride, dia pasti udah di belakangnya itu udah ada sponsornya, brand-brand, saya nggak bisa ngomong ya. Udah ada brand-brand yang, wah ini layak untuk kita endorse atau kita sponsor. Nah, untuk angkanya saya nggak tahu, Wardi yang tahu. Untuk angkanya saya nggak tahu, Wardi yang tahu. Tapi ini artinya Suwardi memanfaatkan panggung yang kita siapkan untuk dia menjual dirinya ke sponsor atau ke endorse. Itu satu. Ada juga fighter-fighter kita yang menggunakan panggung ini untuk mendapatkan pembinaan dari kadang ya di daerah-daerah itu ada orang tua asuh dan kita anggap entah itu kepala daerah atau mungkin kepala polisi atau mungkin apalah itu atau mungkin orang berpengaruh di daerah itu yang ingin mensupport putra-putra daerahnya untuk bertanding di One Pride diberikan dana tambahan. Itu sangat pintar sekali gitu ya. Jadi fighter terlalu banyak variabelnya ya. Apa yang bisa dilakukan oleh para fighter ini untuk mendapatkan income ini. Tapi satu, Anda harus tahu logikanya gitu. Karena begini, kadang ada fighter tuh yang logikanya kepelintir. Kepelintirnya begini, ada salah satu fighter kita bertanding di kita, udah kita siapkan panggungnya, terus dia marah-marah sama kita. Bilang, saya udah menjadi bintang di One Pride, kenapa sampai sekarang saya nggak jadi bintang iklan? Nah, saya bilang, maksudnya gimana, Bung? Dia bilang, ya saya kan udah jadi bintang di One Pride, kenapa saya nggak jadi bintang iklan? Lah, kalau iklan itu kan bukan urusan kita. Kita ini promotor menyiapkan panggung. Iklan itu apabila itu kan yang punya produk, yang itu yang punya produk itulah yang harusnya menjadikan Anda bintang iklan. Apabila Anda bertanding di One Pride, Anda terkenal, yang punya produk ini merasa Anda bisa merepresentasikan dia di situ, itulah. Jadi bukan tanggung jawab kita untuk menjadikan Anda sebagai bintang iklan.
tanggung jawab kita adalah kita menyiapkan panggung, silakan panggung itu digunakan semaksimalnya. Nah, jadi fighter-fighter yang harus tahu, jangan semuanya dilempar ke promotor juga. Promotor kan juga ada batasnya juga. Kita bergerak sesuai dengan kapasitas kita. Jadi boleh saya cut, boleh saya cut. Boleh dong, boleh. Ya silakan. Saya pengen bertanya, Bung Francino, kan fighter itu kan sebenarnya kan mereka untuk seperti orang-orang yang sekarang bisa mendapat apa namanya, tadi Medi bilang apa? Jadi Endorse. Sebagai endorse ya. Oke, saya bilang ini bukan hanya pengaruh dari fighternya saja ya, mungkin dari timnya ya, dari tim bagaimana dia branding dirinya dia sendiri tuh, branding. Nah, mungkin kalau Anda bisa nggak sih di One Pride itu menyediakan sebuah tim untuk branding seorang fighter. Jadi tidak hanya untuk menaikkan saja, tapi menyiapkan tim manajemen itu bagaimana? Karena tidak semua fighter yang fightnya bagus punya tim manajemen yang bagus loh. Ya, kita di One Pride kita memang sedang memikirkan itu. Kita sedang mencoba di One Pride ini kita membuat juga manajemen untuk fighter. Artinya si fighter ini karena nggak semua fighter tuh bisa mencari sponsor. Benar. Nah, disinilah kita bekerja sama, kita mencarikan sponsor untuk mereka. Itu sedang kita jalankan juga. Jadi ada juga untuk manajemen fighter gitu, kita ada. Nah, untuk menjawab tadi pertanyaan Bung Medi, batasan-batasan mengenai apa yang endorse itu apakah minuman boleh? Ya, sebenarnya gini, batasannya adalah ya kita sih udah ada ya. Satu adalah kita memutuskan bahwa kita nggak berkecimpung dalam politik. Jadi segala macam yang berbau politik nggak boleh masuk. Misalnya, biasanya nih, udah mau pilkada nih, biasanya tuh calon-calon udah pada pengen sponsor semua tuh, biar masuk tuh namanya, biar masuk fotonya segala macam ke acara kita. Itu nggak akan kita kasih. Karena kita ranah kita adalah olahraga, politik kita larang. Sportivitas. Oke, mantap. Terus kedua ya tentunya segala sesuatu yang berbau sarah kita larang juga. Kita larang. Kita tetap bersih, ini adalah olahraga. Dan berikutnya juga adalah kita dalam melakukan suatu event One Pride ini kita juga ada sponsor. Kita ada main sponsor. Nah, sponsor fighter ini nggak boleh bertabrakan atau direct kompetitor ya. Dari produk yang sponsor kita. Jadi misalnya kita disponsor oleh produk A, tentunya nggak boleh produk yang saingannya mensponsor ini pastinya. Jadi batasannya di situ. Jadi sebenarnya kita tinggal ini aja sih, tinggal fighternya koordinasi sama kita, sponsornya apa, dari mana, nanti akan juga apakah bertabrakan. Kalau nggak bertabrakan, tidak melanggar apa yang tadi saya bilang politik dan sarah, boleh-boleh aja, bebas. Oke, thank you. Ini ilmu juga buat kita nih ya, Sip. Ya mungkin tadi penting banget tadi yang diinfoin sama Profesor Francino. Ajang itu dimanfaatkan sebaik-baiknya begitu ya. Mulai betul, dari pertama sih memang harus menang, betul ya, menang. Betul. Mungkin tampil yang unik atau mungkin tadi ada apa sih, ada branding khusus ya? Ya, mungkin ya, dan berinteraksi penting sekali itu, berinteraksi dengan para fans. Oke. Nah, pertanyaan satu lagi. Ini menarik nih. Saya sempat bertanya-tanya juga udah lama. Setiap fighter itu ada nama julukan, kayak Beca Lawu. Nah, Beca Lawu, kenapa Beca Lawu? Terus misalnya Profesor Sino dulu panggilannya apa ya? Pitbull. Itu dari mana itu? Itu penasaran saya tuh. Ya gini, sebenarnya itu bisa datang dari mana aja sebenarnya. Selama itu yang menarik ya. Menarik, tapi memang baiknya seorang fighter ini julukannya ini didapat oleh entah itu dari promotor biasanya ya. Entah promotor yang memberikan julukan atau kadang juga ada pers atau media yang memberikan julukan, atau para fans yang memberikan julukan, atau bahkan datang dari fighternya sendiri. Jadi berbagai macam sumbernya, selama itu dirasa cocok dan sesuai, ya pasti itu akan melekat. Karena julukan tuh nggak selalu melekat loh. Ada fighter ada fighter yang memberikan julukannya A, tapi para fans, para promotor nggak cocok, jadi nggak disebut-sebut gitu, nggak ingat gitu.
Sehingga mereka menciptakan julukan sendiri dan lama-lama melekatlah ke dia. Jadi itu proses alam lah, saya rasa itu proses alam. Sumbernya dari mana ya? Bisa dari promotor, bisa dari media, bisa dari para fans, bisa juga dari fighternya sendiri. Sip. Thank you. Oke, Medi bisa nggak apa-apa bergabung di sini nggak apa. Ini tetap ini dari pertanyaannya Prof Sino dari Norman Sasono. Dia bertanya begini. Selama pandemik ada plan One Pride untuk doing fight seperti UFC, fight tanpa penonton. Oke, itu gimana ya? Atlet dan tim di swab test dan dikarantina sampai fight selesai. Ya. Ini baru tanggal 26 ya? Gimana? Ya, jadi kita memang karena gini, salah satu pertimbangan kita, kenapa kita ingin melangsungkan acara lagi adalah karena kita sesuai dengan arahan pemerintah bahwa kita harus tetap berproduksi di tengah pandemi. Karena pandemi ini sangat kejam ya. Kejamnya bukan hanya di penyakitnya, tapi juga industri, hampir di seluruh industri istirahat. Kalau nggak meninggal istirahat gitu, industrinya. Begitu juga dengan industri MMA. Kita sejak bulan Februari kita nggak ada event, sehingga industri MMA di Indonesia agak slow down. Bukan slow down lagi, kita nggak bergerak karena kita nggak bisa bikin event. Nah, banyak pelaku-pelaku di industri ini yang sudah mulai berteriak kita untuk ayo bergerak karena kita juga butuh mendapatkan penghasilan. Fighter membutuhkan mendapatkan penghasilan. Begitu juga dengan para pelatih, manajernya, klubnya, gymnya, semua mereka berteriak jangan sampai industri ini mati. Nah, inilah yang kita pikirkan. Oh ya, ayo kita industri ini jangan sampai mati. Kita jangan sampai kalah oleh pandemi. Nah, di sini kita ingin mencoba. Ya, kita ingin menjalankan lagi event ini, tapi tanggal 26 ya, tanggal 26. Betul. Dengan protokol sesuai dengan yang sudah diarahkan oleh gugus Covid, yaitu pemeriksaan yang lebih ketat, H-14, H-4, karantina, semua kita pakaikan masker dan face shield. Jadi kita benar-benar menjalankan event ini dengan new normal. Oke, berarti itu tanggal 26 ya, Presiden. Tadi ada banyak pertanyaan lagi. Ini tanggal 26, bulan ini tanggal 26. Dan apakah fight itu dihadiri oleh penonton? Apa tidak penonton? Pastinya tidak tanpa penonton. Bahkan bukan hanya penonton, segala macam kru yang biasa bertugas itu benar-benar kita pangkas. Kita pangkas seminimal mungkin. Jadi kita benar-benar tanpa menurunkan nilai produksinya gitu. Artinya kemewahannya, lightning segala macam itu semua tidak kita turunkan gitu ya. Jadi tetap akan tampil mewah gitu acara kita. Tapi orang-orang yang ada di situ kita minimalisir tidak lebih dari 50 orang. Dan yang benar-benar direct kontak itu hanya fighter dan mungkin petugas medis dan wasit aja. Dan semuanya itu kita cek, swab test, rapid test semua kita cek. Biaya kita membengkak Bung Alven. Ya, saya tahu. Ini saya ada pertanyaan lagi nih dari Mas Kurniawan Wibowo. Kosino, kapan One Pride ada kelas berat yang ditayangkan secara rutin? Kan pernah tuh ada pertandingan kelas berat, tapi cuma eksibisi. Oke, jadi di One Pride ini kan ada dari kelas atom sampai middle kan? Ya, pernah Sino ya? Sampai welter saat ini. Oh, sampai welter. Di middle belum ada ya? Belum ada. Oke, pertanyaannya, pertandingan kelas berat kapan itu adanya? Oke, saya jawab aja langsung ya. Jadi gini, tentunya kita sebagai promotor, kita ingin membuka setiap kelas, mulai dari kelas atom sampai kelas berat nantinya. Tapi pertanyaannya adalah, adakah fighternya? Karena tubuh orang Indonesia itu rata-rata 60, 65. Orang Indonesia itu beratnya di situ, yang ideal ya. 60, 65, 70, 77 udah mentok. Di atas 77 rata-rata gemuk. Udah nggak proporsional gitu ya. Udah gemuk gitu kan latihannya. Jadi begitu kita tampilkan mungkin secara visual kurang representatif atlet gitu ya, kurang representatif sebagai atlet dan juga jumlahnya sangat sedikit Bung Alven. Jadi kalau dibilang kapan akan dibuka, saya jawab balik. Ada nggak fighternya?
Oke. Fighternya cuma Oke. 4, ya nggak bisa juga kita buka kelas fighter 4, ntar besok dia ketemu dia, besok ya udah muter-muter doang jadinya, nggak bisa. Kita harus mempunyai kuota fighter yang cukup. Adakah orang Indonesia di kelas berat yang cukup untuk di kelas itu? Oke, oke. Ini bagus juga masukkan apa namanya ilmu baru ya, ilmu baru. Jadi orang Indonesia itu tidak ada ya yang beratnya segitu ya, maksudnya yang Ada, fighternya. tapi Ada. ya ada, tapi ya nggak secara apa ya, secara Nggak pasang kriterianya nggak otot. masuk. Oke, oke. Ya kurang inilah, kurang banyak juga pesertanya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Baudi Mufaid. Ini pertanyaan agak nggak nyambung sih sebenarnya. Apa saja pro dan cons seorang prof dulu? Jadi gini singkat aja, karena kalimatnya sulit dimengerti. Dulu kamu sebagai fighter dan kamu sekarang sebagai CEO, ada nggak kekurangan dan kelebihannya? Dari ini pertanyaan pribadi ya. Dulu seorang fighter, sekarang CEO, mungkin ya gimana ya maksudnya? Ini kamu dari diri kamu sendiri gimana perasaan? Dari diri saya, mungkin kalau saya pribadi pada saat transisi ya, karena saya bersyukur, saya sangat senang menjadi seorang promotor MMA. Karena apa? Karena memang saya adalah seorang penggemar MMA. Passion saya di MMA. Pada saat saya masih produktif, saya menjadi fighter, saya latihan. Pada saat saya sudah mulai agak kurang produktif, saya melatih. Tambah lagi, saya bisa menjadi promotor. Ini benar-benar apa ya, menurut saya luar biasa, karena saya bergerak di industri yang sama, di bidang yang saya minati. Apakah berbeda? Ya pastinya berbeda. Peran sebagai fighter, peran sebagai pelatih, peran sebagai promotor itu beda-beda semua. Jadi ya saya rasa semua mempunyai kasihkan tersendiri dan punya kesusahan-kesusahan tersendiri. Tapi saya masih menikmati dan masih sangat bersyukur karena ini masih di industri yang sama. Di industri yang saya saya gemari. Oke, terima kasih. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya lagi, kita kasih waktu. Kalau boleh, saya kasih tambahan. Ini mengenai yang tadi. Boleh, saya baru ingat. Ternyata di Indonesia juga sebenarnya banyak semacam PR manager ya, kita bilangnya PR manager ya, tapi untuk personal branding. Misalnya personal branding untuk fighter, di mana si PR manajernya ini biasanya dia menghandle untuk create personal branding dari si personalnya itu, nah itu fighter lah, penyanyi yang baru muncul lah, atau artis yang baru muncul seperti itu. Kemudian juga dia yang menghandle sosial medianya, mulai dari pembuatan create konten foto dan video, dan juga urusan ke brand seperti itu. Di Indonesia udah banyak sih, teman-teman saya juga sudah ada lah, bukan banyak ya, udah ada. Tapi memang di industri yang lain mereka pegang sosial medianya untuk hotel-hotel ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan kalau gini, karena kalau mungkin saya juga mungkin butuh input juga dari Bung Medi dan Bung Alven, karena saya juga kadang orang kan nggak bisa melihat dari diri sendiri gitu ya. Kalau untuk olahraga di Indonesia saat ini yang sedang hype itu apa sih? Sedang hype artinya ada kompetisinya, ditayangkan di TV. Yang ada kompetisi mungkin, ya? Iya dong. Indonesia ya. Indonesia ya. Yang hype nggak ada kompetisi ya sepeda itu. Kalau sepeda banyak tuh. Ada kompetisinya ditayangkan di setiap minggu di TV atau? Nah itu yang nggak ada ya, itu nggak ada ya. Nah disinilah saya melihat karena One Pride menyuguhkan pertandingan MMA setiap minggu. Artinya panggung kita ini selalu ada. Panggung kita untuk para fighter berkreasi. Nah, panggung-panggung ini kan juga akan dilirik oleh para brand-brand. Oh, ada. Nah, ini tentunya ini menjadi industri yang mungkin entah itu sudah dilirik atau akan dilirik oleh para PR itu. Jadi ya di bidang olahraga, karena di Indonesia olahraga, menurut saya sekarang One Pride is the leading. Jadi Prasino, saya pengen kasih penjelasan tadi buat Medi. Kayaknya Medi juga ingin menjelaskan bahwa dengan adanya MMA ini akan membangkitkan sektor-sektor industri lain seperti kayak tadi branding manajemen. Nah, mungkin ini dari pembicaraan kita ini mungkin ada
mungkin nanti dari Medi bisa kontak ke Francino Tirta bagaimana menawarkan sebuah jasa untuk membranding si fighter. Mungkin ini karena benar ini dari makanya judulnya emang tadi sih masalah uang, kita balik lagi ke uang. Karena kalau kita bicara cuma kosong doang nggak asik ya, harus ada uangnya. Nah, jadi saya bilang ini bagus bahwa dengan adanya MMA ini akan membangkitkan sektor-sektor ekonomi lain, seperti dari brandingnya gimana, dan mungkin juga orang-orang yang sekarang yang mungkin yang dari di bidang kreatif seperti fotografer, terus PR itu mungkin bisa bekerja sama juga dengan MMA juga. Mungkin gitu ya maksudnya branding ya. Tapi kayaknya ini harus ada segmen tersendiri nih, Bung Alven. Nah, ya, nanti kita akan kita seru karena kita tahu sendiri Medi ya. Mungkin teman-teman bisa tahu Medi ini adalah salah satu orang YouTubernya. Dia juga fotografer, videografer, bisa diikuti aja. Ntar Medi Siregar bisa dicari di linknya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nih mungkin ya. Dari Mahfud Radi, maaf saya orang awam. Kenapa Daniel Cormier bisa jadi fighter MMA padahal tubuhnya gemul? Tubuhnya gemuk. Kenapa dia jadi MMA fighter? Ya, mungkin Daniel Cormier. Gini, mungkin gini. Kadang ya atletisme itu nggak selalu artinya six pack gitu ya. Artinya badannya six pack. Banyak atlet-atlet yang kelas berat terutama gitu ya. Badannya terlihat nggak six pack, tapi secara atletisme artinya kekuatannya, kecepatannya, daya tahannya itu luar biasa. Jadi nggak selalu bahwa otot itu jaminan dia adalah kuat, dia adalah staminanya kuat atau tahan pukul atau pukulannya kencang. Nggak selalu. Kadang ada juga fighter-fighter tertentu yang badannya kelihatannya gembul gitu ya, gemuk, tapi pukulannya keras. Tendangannya keras, napasnya panjang, tahan pukul, ada juga seperti itu. Jadi nggak selalu otot itu menang, nggak selalu otot itu menang. Ini saya pengen cerita, Francino. Di sini saya juga melakukan pemotretan untuk sumo juga ya. Di sini kadang-kadang saya juga berbicara dengan top-top sumo di sini. Emang kelihatannya badannya gemuk, tapi pas kita pegang itu badannya keras sekali dan kecepatannya itu cepat sekali. Mereka orang gemuk itu cepat sekali. Kita bingung. Cepat sekali. Kita kalau melihat ini orang gemuk gerakannya lambat, tapi cepat sekali itu orang-orang sumo. Saya yakin kalau kita melihat orang sumo ini lembat, dia cepat sekali. Mungkin kita gerakan tangannya itu kita nggak bisa kebaca gitu loh. Gitu. Nah, itu ya mungkin jawabannya. Nggak harus orang gemuk itu kelihatannya lambat gitu ya, cepat atletis tadi. Oke, kayaknya kita udah masuk ke 1,5 jam nih. Jadi teman-teman, ini kan di part ketiga, di part keempatnya kita akan berbicara tentang MMA, apakah akan dijadikan sebagai cabang olahraga. Nah, MMA akan jadi sebuah cabang olahraga. Aneh, ini aneh, tapi ini benar menarik bahwa mixed martial art akan dijadikan sebuah cabang olahraga. Kita akan bicara di kesempatan di part keempat. Bagaimana Bro Francino? Siap? Oke, nanti kita akan bahas. Ini menarik sekali karena MMA ini akan jadi nih seperti cabang olahraga bela diri. Nah, ini pasti akan heboh. Oke, teman-teman, terima kasih waktunya. Saya Alven Ilyas. Saya minta maaf kalau misalkan ada kesalahan saya, salah ucap, gerak tubuh, saya minta maaf. Terima kasih kepada Medi, Francino dan semua teman-teman. Kita berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya.